Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi waridaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antuhiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi Muhammadin nurijat wa sirri sari pisairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ini ada di orang mana lakin, yang artinya itu tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat saja disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan, dan dunia tempat tipu manipu. Nah, di sini tiap-tiap yang bernyawa, jiwa, roh ya toh, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Pasti mati kaina ujar orang syariat. Kalau ujar orang syariat tuh tiap-tiap yang bernyawa bagi pasti kaina mati. Kalau orang hakikat jangan kaina. Sekarang, nah, kan di sini tadi tiap-tiap yang bernyawa pasti mati Nah, kalau nyawa hidup, bernyawa mati. Kenapa jadi bernyawa mati? Inilah batang tubuh kita ini bernyawa lah. Itu batang tubuh pian itu bernyawa mati bari tubuh pian. Nah, tapi kalau nyawa hidup, bernyawa mati. Nah, sedikit benar bedanya tuh lah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati, berarti kadang-kadang mati. Mati lah, jasmani mati. Karena bernyawa. Tapi kalau nyawa jelas hidup. Nah, di sini perbedaannya. Jadi kadang-kadang mati. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Makanya disuruh oleh baginda Rasul di situ, mautu qabla maut, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Nah, sebelum mati hisi. Ini ada dua, mati hisi dan mati manawi. Kalau mati hisi itu belum lagi. Nah, innalillah. Nah, jadi kita mati manawi dulu. Apa yang dimatiakan? Nah, tidak lain adalah sifat 7. Sifat 7 itu kesimpulan daripada sifat 20. Lalu dihimpunkan menjadi 7. Termasuk kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Itu yang kita matiakan karena kita merasa berisi kodrat, merasa berisi kuasa. Ternyata kadang kuasa mati ngarannya. Kita merasa berisi iradat, kehendak. Nah, kadang juga berisi kehendak. Nah, lalu kita matiakan. Ilmu, merasa kita berilmu, merasa kita tahu, merasa kita alim. Kadang juga mati sudah. Hayat, hidup, merasa kita hidup. Kadang berisi hidup. Sama mendengar. Kadang berisi pendengaran. Basar, penglihatan. Kadang berisi penglihatan. Kalam, pembicaraan. Kadang berisi kalam kita. Kalam Allah. Nah, itu mati ngarnya. Makanya sudah mati. Barang yang sudah mati tidak lagi dimatii. Namun kayaknya nih kita merasa belum mati, kayaknya mati. Yang dimati orang kena. Iya, yang dimati dicabut oleh malaikat Ijrail. Karena kita sudah mati hakikatnya. Yang hidup itu cuma roh. Kada mau jasmani hidup, roh hidup, tak dua. Dan jangankan Tuhan tak dua. Mobil aja kan setirannya, sopirnya dua, bisa panggil motor, bisa pagat motor. Nah,
Nah jadi disinilah dunia itu adalah tipu manipu. Kenapa? Nah jadi dunia tipu manipu ini kita kan usah keluar dunianya, tapi kepada diri kita. Nah dunia ini kan batang tubuh kita. Nah rasa dahulu betis, nanti dunia juga. Nyangaran dunia ini mulai ujung rambut sampai ke ujung batis itu kalimat dunia. Kalau kalimat akhirat itu roh. Nah jadi kalimat dunia ya batang tubuh kita. Dahulu merasa betis kalau kau berjalan, ternyata ya lumpuh, ya mati. Nah dulu merasa mata nang melihat, ya nang kaur. Pas kadada lagi rohnya ya nang mati karena kau melihat. Dahulu merasa kau mulut berbicara, dapatnya stroke atau meninggal kau lagi berbicara. Nah berarti tipu menipu. Inilah dunia tempat menipu. Contoh, kita merasa kita dahulu salat, nah tertipu kan dunia. Makanya di batang tubuh kita ini tempat tipu menipu. Karena seperti fata morgana. Fata morgana ini dilihat dari kejauhan, di atas aspal itu ada air. Setelah kita dekati lalu air itu hilang. Nah itu fata morgana. Itulah laksana dunia. Itulah laksana batang tubuh kita. Makin kita itehe bujur-bujur batang tubuh kita ini, nah bukan adanya nampak tapi tiada. Karena yang ada itu siapa? Yang ada itu ya memang si ada. Min adamin ila wujudin, wa min wujudin ila adamin. Asal kadada lalu diadakan. Diadakan ini adanya Allah, lalu ditiadakan lagi kita. Nah, lalu kita merasa diri kita kadada. Bilanya diri kita merasa diri kita ada, disinilah najis wujud kajian bonazim la yoga sirahu jambun. Wujudmu, adamu, adanya diri kamu, dosa yang sangat nyata, dosa yang sangat besar. Jikalau kamu merasa memiliki diri, jikalau kamu merasa memiliki ada, padahal adanya siapa? Makanya jalan tarikat itu banyak zikir. Kenapa? Agar supaya dapat berjumpa kepada Allah. Kayak apa berjumpa kepada Allah? Kalau kita kada mempanakan diri kita, kalau kita kada meniadakan diri kita, kan napi isbat. Lalu banyak zikir la ilaha illallah. Karena Sayyidina Ali pernah bertanya kepada baginda Rasul, ya baginda Rasul, manakah tarikat? Tarikatnya jalan. Manakah tarikat? Jalan untuk mencapai makam ma'rifat kepada Allah, untuk mencapai makam supaya lakas berjumpa lawan Tuhan. Dijawab oleh baginda Rasul, tidak lain adalah zikrullah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya aku Allah Ta'ala. Nah, lalu kita berzikir tuh kalam siapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalam siapa? Kalamullah. Gerak siapa? Gerak Allah. Hidup siapa? Hidup Allah Ta'ala. Nah makanya kalau orang berzikir ini kan patokannya di hati, di bawah sosok. Lalunya kepalanya memutar kemana aja memutar, tapi kembalinya ke sini. Lah, umpamanya ke higa kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ke atas bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak baulai bisa juga kepala, la ilaha illallah, kembali ke sini. Nah kan macam-macam caranya. Yang penting dari sini kembali ke sini juga. Nah, jadi di situ menunjukkan bahwa aku kadada yang ada hanya la maujuda bihaqi illallah. Yang namanya ilmu marifat ini kan kadada bosan-bosan. Peribahasanya biar nenghitung itu tapi nyarami. Nah, amunnya rame kan biar neng itu. Padahalnya kada senang. Lagunya bermacam-macam tapi nya kada senang kada kawa. Amunnya senang lagu itu. Nah, apalagi nang lagu nang jendakonya kata juga benar. Ini kadang lagi lagu nang jendako kata jendako. Tenang, gembira, sabar. Artinya di situ lah, tenangkan diri kamu, hening kamu tiada. Kadang kita harus tenang, sabar, gembira. Kalau bertemu dengan wujud Allah. Karena apabila seseorang tidak berjumpa kepada Allah, tidak bertemu kepada Allah, maka salatnya itu sia-sia. Karena di dalam salat itu pada hakikat salat nih, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Arti mi'raj itu artinya bertemuan, berjumpa. Bila nyainya di dalam salat tidak merasakan berjumpa kepada Allah, berarti salatnya hanya sebagai orang Islam tapi tidak beriman.
salat anak-anak, salat orang kada berilmu. Kalau salat orang yang berilmu, dia berjumpa kepada Allah dengan ilmu dan dengan rasa. Jadi melihat Tuhan ini bukan dengan biji mata, tapi dengan ilmu dan dengan rasa. Ya ujar Sayyidina Ali, ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi, faqultu la syakka anta. Kulihat Tuhanku dengan mata batinku. Kada ragu lagi aku, kada syak dan ragu lagi aku. Yang ku pandang itu hakikatnya Allah, yang dipandang Allah. Syuhudul wahdah bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasrah, surah kasrah bil wahdah. Nang ianya tuh syuhudul wahdah bil wahdah. Biar banyaknya tapi hakikatnya satu. Nah, kayak matahari satu. Di mana-mana ada, di Barabai, di Kandangan, di Binuang, di Sampet, Pangkalambun, gawian sakit hutang betimbun. Nah, di mana-mana ada matahari kala. Satu aja matahari. Sama roh Allah Ta'ala di mana-mana. Tapi kemana kita memuji diri Tuhan? Kepada diri sendiri. Sama kita nanti basire. Anak menjemur tapasan. Padahal matahari kan dilainin ada. Maulah kita menjemur tapasan. Umpamanya kakalayan kada maulah. Sama kita memuji Allah Ta'ala. Maulah kepada luar pada diri. Pasti kepada diri. Nah, apapun kalaunya kita memuji tidak keluar. Kalau keluar memuji pada diri, maka sesat yang sangat nyata. Dan mengenal Tuhan pun biasanya keluar daripada diri. Ujar Rasulullah, man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dhalla dhalalan baidah. Barang siapa mengenali Allah, mencari Allah di luar daripada batang tubuhnya sesat. Jadi pada hakikatnya kita ini tiada dan tiada. 4 kali tiadanya. Kenapa? Karena kan syariat, tarikat, hakikat, marifat. Kada bisi syariat, kada bisi tarikat, kada bisi hakikat, dan kada bisi marifat. Nah, jadi tiadanya 4 kali. Bilanya tiada sekali aja, masih ada lagi. Nah, syariat, tarikat, hakikat, marifat. Tiadanya kamu. Dasar tiada. Siapa yang ada? Nah, gayatul ma'rifat, wujud Allah yang ada, diam, hening. Itu susunannya syariat, tarikat, hakikat, marifat. Satu lagi, gayatul ma'rifat. Gayatul ma'rifat ini artinya kesudahan daripada marifat apa? Diam. Nah itu yang dipandang nang daripada orang marifat yang putus, pahamlah. Marifat yang putus ini kayak ini. Nah, artinya awal mengumpamakan kena. Kan awaludin marifatullah. Awal-awal agama wajib bagi manusia mengenal Allah. Nah, jadi seolah-olah kita mengenal Allah lah. Nah, padahal kita kada kau mengenal Allah. La ya'rifullah ilallah. Kada ada mengenal Allah, hanya Allah. Itu gayatul marifat, itu diam. Kada ada lagi pian mengenal Tuhan. Itu yang namanya marifat yang putus. Dikira marifat yang putus itu kayak apa? Maksudnya kada lagi pian marifat karena pian diri kita kada ada. Nah, lalu hasilnya tadi la ya'rifullah ilallah, tidak ada yang mengenal Allah, hanya Allah yang ada. Nah, lalu kesudahan daripada itu diam. Laisa harfin wala sautin, kada ada hurufnya, kada ada suaranya, ranai hening. Itu tuh gayatul marifat tadi kan 4 aja orang. Syariat, tarikat, hakikat, marifat. Yang kelima, gayatul marifat. Gayatul marifat ini kesudahan daripada marifat apa? Diam. Apa yang dipandangnya? Nah, yang hidup yang memandang. Siapa? Nur. Siapa yang mendengar? Yang mendengar yang hidup adalah nur. Siapa yang berjalan? Yang berjalan yang hidup. Siapa yang hidup? Nur. Tapi diam dalam batin. Nah itu yang namanya gayatul marifat tuh kada lagi. Nah contoh kayak ini pelang. Nah, umpamanya kita nih mengenal Tuhan, berarti 2. Itu bujur. Ya, jalan tauhid tuh bujur. Kan awaludin marifat tuh awal agama kita mengenal Allah. Nah, jadi kalau kita sempurnakan kada kita mengenal Allah Ta'ala. Hasilnya tadi la ya'rifullah ilallah. Tidak ada nama mengenal Allah, hanya Allah, berarti tunggal. Bilanya kamu mengenal Allah berarti 2. Nah, ini kalau kesempurnaannya bujur aja kita dulu lagi pertama. Kita mencari Allah. Nah, mencari Allah dulu. Setelah ketemu, nah tidak ada kita, Allah yang ada. Nah, setelah kita ketemu dengan Allah, tidak ada kita, Allah yang ada. Asalnya mencari dulu Allah Ta'ala. Karena yang dicari, yang mencari itu satu wujud. Nah, nang mencari roh, dasar roh.
Nah, mencari Allah dasar Allah. Man araf Allah fahuwa Allah. Barang siapa mengenali Allah, dialah Allah. Nah, mengenali Allah itu nah dialah Allah. Itu pada hakikatnya. Ini makamnya ke atas. Nah, jadi turun naik aja. Berarti bilanya artinya nah mengenali Allah dasar Allah, diam. Iya, nah gayatul marifat ini tadi. Jadi gayatul marifat ini ya marifat nang putus. Kalau kita nih masih marifat, nah marifat itu masih mengenal Tuhan. Berarti bilanya masih mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita kenali. Nah, masih dua lah. Karena ada yang dikenal, ada yang mengenal. Lalu anda kagak itu marifat, kada ada lagi yang dikenal mengenal. Kenapa? Saikung, mun saikung ada yang dikenal mengenal, kada ada apa? Nah, lalu hasilnya la maujuda bihaqillah. La ilaha illallah. Nahap berzikir. Karena la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar satu kali peribahasanya, tapi pas daripada 100, 200, 300 tapi lepas. Bagus lagi banyak. Karena nah itu jadi la ilaha illallah, tapi tahu barangnya ini tadi jahir dan batin. Jahir batang tubuh, sedangkan batin rohani. Berarti makna la ilaha illallah tadi aku wujud Allah. Jahir batang tubuh berarti wujud Allah. Rohani, nah rohani itu batin berarti wujud Allah Ta'ala. Berarti kalimat la ilaha illallah lalu menampakkan Allah ruhun, Muhammadun jasadun. Allah itu rohnya, Muhammad itu jasadnya. Yang dua kalimat syahadat tuh, asyhadu an la ilaha illallah, anaknya itu di roh. Wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, anaknya di jasad. Ya Allah ruhun, Muhammad jasadun. Mun Allah Ta'ala itu rohnya, jasadnya itu Muhammad. Kira-kira maulah memakan cacing, maulah memakan tanah, maulah api neraka membentas, maulah Ijrail mencabut, maulah mungkar nangkir mananya. Karena sudah Allah ruhun, Muhammadun jasad. Allah ruhnya, Muhammad jasadnya. Nah, mana diri kita? Diri kita kadeda. Kita ini cuma nama benar, nama ini pun nama Allah Ta'ala. Sama itu kabima sama Allah. Nah, kamu namanya kamu tidak lain daripada namanya Allah. Nama Allah. Berarti kadeda kita. Amun kita merasa ada bercumol, bertimbul, iya nang sakit dicatok. Ini. Jadi disinilah sudah mau to kablan tamot tadi. Matikanlah dirimu sebelum kau mati. Mati manawi. Mati isi belum. Apa yang dimatiakan? Matiakan sebagian, mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Mati. Kenapa jadi hidup? Ini roh, makanya mayat yang sedang berjalan, mayat yang sedang berduduk, mayat yang sedang berdiri, ya batang tubuh ini mayat. Mayat yang berjalan enggak? Kenapa jadi kau berjalan? Roh yang berjalan. Nah, lalu kan ujar Abu Bakar, ujar Rasulullah, barang siapa hendak melihat mayat yang sedang berjalan di muka bumi, lihatlah Abu Bakar itu contoh bahari. Sekarang kita nih nah, siapa hendak melihat mayat yang sedang berjalan di muka bumi, lihat masing-masing. Inilah mayat. Karena kadang besi hidup. Mungkin kita nih merasa besi hidup. Nah, lalu kini dimati, lalu kecewa. Merasa besi, padahal mainjam mampu orang. Lalu diambil orang merasa kecewa. Tapi kalau kita mengerti ini aku diinjami orang ambil silakan, tidak kecewa lagi. Sama nang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Jadi kada sasat. Mun kita nih boleh kepada Allah, menuntut ilmu Allah, berarti kada sasat. Nang sasat itu nang kada mencari Tuhan. Karena di dalam surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hajil amma fa huwa fil akhirah wa akhirama wa adalu sabila. Barang siapa di dunia buta Tuhan kada melihat. Barang siapa di dunia kada melihat dengan Allah, di akhirat dia sesat. Kayak apa kita beramal, mengharapkan pahala, mengharapkan surga, jelas. Tapi diberi Tuhan kada ingkar. Karena apabila di akhirnya jadi Allah Ta'ala, aku berjanji kalau kembali aku beri surga. Nah, surga di hadapan. Surga di hadapan, tapi kada kawa membuka. Surga kan bakunci. Rumah orang nang gubuk aja bakunci, apalagi surga. Kayak apa membuka ya? Pasti mencari Allah Ta'ala. Kuncinya di tangan Allah Ta'ala. Kayak apa di perang masar, mana Allah Ta'ala kada pernah di dunia kada pernah. Nah, kada kau membuka. Tapi kalau orang marifat, Tuhan nampak pada diri. Tidak ada kamu, Tuhan yang ada.
Jadi bila di padang akhirat kayaknya bilanya surga di hadapan kalau sama mencari Allah Ta'ala lagi membuka dengan diri sendirinya, karena diri sendiri jati dirinya juga inya membuka seorang. Kadang lagi mencari Tuhan sudah pada diri. Nah disitulah artinya Tuhan nampak batampai, bukan gaib. Asalnya Tuhan gaib nih, kita aja nampak. Pada kebalikannya, kita gaib, Tuhan nampak. Gaib itu kada nampak uji Tuhan, tapi Tuhan kada batampat tapi banampak atau banyata. Tuhan kada batampat tapi banyata. Kamana banyata? Seluruh batang tubuh kita ini banyata terus Tuhan tuh nah. Banyata kamata. Tapi kada batampat di mata, kita kata dinga pulang. Kayaknya kamuntung, ka hidung, ka betis, berjalan, ka hati, bakandak. Nah, jadi Tuhan bernampak karo lalu hidup. Kalau ya Tuhan kada bernampak lagi karo, ya kada hidup. Nah, jadi Tuhan itu bukan bertampak tapi bernampak. Laisa lahu makanun wala zamanun faqal makan wa zamana. Allah Ta'ala tidak bertempat, dialah maran waktu dan tempat. Nah, makanya Allah Ta'ala ini jauh kada parak kada kayak apa ya? Nah jadi pemahaman jauh kada parak kada, kalau nya karena kau memahamkan bisa terbental dibadakan jauh kada barang parak kada. Nah kayak ini jauh kada parak kada. Kalau kita nyalon Allah Ta'ala jauh dua lah, ini kita punya jauh nah dua. Allah Ta'ala parak dua juga. Nah jangan jauh jangan parak kayak apa? Satu wujud jat diri Allah Ta'ala. Nah kada parak kada jauh lah, wujud tunggal seikong aja lagi sangang orang. Nah itu. Nah itu tuh jawabannya tuh. Padahal kan Allah Ta'ala jauh dua. Allah itu parak jar, kada jauh masih dua. Nah itu kalau Allah Ta'ala itu jar dekat seperti mata putih lawan mata nang hirang, parak lagi. Nah berarti dua lah. Nah, aman mata putih lawan mata hirang dua. Ya itu jawabannya tadi. Kada jauh kada parak, seikong aja lagi. Jadi nah iyanya itu pulang supaya nyaman. Nah mata putih lawan mata hitam itu masih dua. Jadi Allah Ta'ala itu lebih dekat lagi seperti betis lawan kaki. Nah, nyaman tuh mama. Nah, sekarang lagi membahas lah. Habis sudah cakanya ibaratnya main catur itu sudah amat sudah. Nah, jadi disitulah jati diri yang tunggal. Ibadahkan jauh Tuhan dua, padahkan parak dua. Nah, jadi kita tiada lagi. Makanya dengan zikir tadi nafi dan isbat, nafi isbat, tiada wujud kamu. Nyata wujud Allah. Jadi empat. Tiadanya kamu, syariat tiada, tarikat tiada, hakikat tiada, ma'rifat tiada. Syariatullah, tarikatullah, hakikatullah, ma'rifatullah. Jadi hasilnya yang kelima, ghayatul ma'rifat. Kesudahan daripada ma'rifat apa? Diam. Apa yang dipandangnya, disuhutnya? Tidak lain Allah. Nah, di situ tuh para sahabat tuh. Tidaklah yang kulihat dalam dirinya itu tidak Allah. Jadi pada hakikatnya yang melihat Allah, yang dilihat Allah. Jadi ada dua lagi. Jadi kita ikhlas di dalam amal. Amalilah minallah billah. Zikrullah. Nah, siapa yang salat? Diri. Aqimis salat ali zikri. Siapa yang zikir? La yazkurullah ilallah. Nah, jadi kita inilah benda mati yang selalu dihidupkan oleh roh. Ini napas kita nih, nah itu orangnya tuh. Kan kita guring, karena Tuhan kada guring. Kita guring, kalau mata kita guring tertidur. Sedangkan Tuhan kada guring ini, kada guring ini nana. Panah lah tidur. Kena ya membangun nakena. Dibawanya kawisi, nah. Dibawanya sholat tahajud, nah. Dibawanya nak menikahi janda pulang, nah. Nah, ya lah. Bangun kada dengan gini kawalan, nah. Nah, ini. Nah, iya. Kan jadi ini luar biasa. Orang yang mengenali jati dirinya tidak akan mengenali lagi diri kita. Nah, orang yang mengenali diri Allah Ta'ala, kenali diri kita tiada. Nah, pada lagi kita nah. Macam apa lagi nih? Bila kada naik atau kada turun lagi? Karena jadi malaikat maintai malaikat itu 70 kali bulan balik. Lebih 70 kali. Napas kita ini nah sehari semalaman turunnya 24.000, berarti 24.000 juga diintai. Nah, bila kada turun lagi atau turun, kada naik lagi,
Jadi sehari semalaman malaikat bukan 70 kali bulang balik main maut kita, tapi 24.000 sehari semalaman. Inilah yang namanya pintu kematian. Parat benar lah, kada mandang iso. Makanya ujar Abu Bakar, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu mengharap pagi akan hidup. Apabila kamu berada di pagi hari, janganlah mengharap malam akan hidup. Nah, jadi sesuatu apapun yang kita kerjakan dunia kada sia-sia. Kenapa? Karena nang menggawi ini orang akhirat. Orang akhirat itu roh. Pian umpamanya begawi, umpamanya betukangan. Beberkah, kenapa? Karena menggawi itu roh tadi, bukan dunia. Nah, ini nang artinya dunia dari menipu. Jadi menjadikan amal ibadah. Pian begawinya dan amal ibadah, kenapa? Karena nang begawi tadi roh. Nah, makanya kan di situ apabila kamu beramal beribadah, apabila masih di dunia, maka amal ibadah tidak diterima. Kayak Pak Guru jar, sedangkan kita di dunia, nah ini kada paham. Dunia itu kalimat batang tubuh, sedangkan akhirat itu roh. Nah, jadi bilanya kita nih begawi nih mengandalkan awak, nah kada diterima. Pian bejikir mengandalkan awak kada diterima. Tapi mengandalkan roh, orang akhirat. Jadi orang akhirat ada di dunia. Nah, orang akhirat ada di dunia. Jadi orang akhirat tuh nang berzikir, orang akhirat, nang salat orang akhirat. Siapa? Roh. Itulah nang sebenar-benarnya diri. Nah, itulah dunia ini tempat tipu menipu, yaitu batang tubuh kita ini. Siapa yang terlena kepada batang tubuh kita, kepada dunia, kada mengenal dengan roh, kada mengenal dengan orang akhirat, maka kita hidup kena akan sesat. Jadi pada intinya, biar kita kada menggawi akhirat, kita bagawi untuk dunia, menjadikan ibadah. Kenapa? Karena pinando nang bagawi, nang batukangan, nang batani, nang nelayan itu orang nang hidup, orang akhirat ada di dunia. Jadinya kada sia-sia bagawi untuk dunia, tapi untuk menuju akhirat. Jadi itu di poinnya, nang beramal, nang bagawi, nang bekerja, orang akhirat ada di dunia. Roh ada pada batang tubuh. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillah.